ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Beberapa di antaranya adalah Istana Kepresidenan dan Bandara. Pemerintah pun sudah menyiapkan sistem dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota negara baru. Pemindahan ASN dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di sana. Begitulah yang akan dirasakan Presiden Jokowi. Rencana beliau memindahkan ibu kota mendapat hinaan, cemoohan, rasa tidak setuju dari berbagai pihak. Tapi jika nanti IKN sudah selesai, saya yakin banyak pihak yang berbondong-bondong ingin mengunjunginya. Termasuk orang yang tadinya tidak menyetujui, menghina dan mencemooh. Percaya deh. Gencar transisi energi, bagaimana nasib harta karun tambang RI? Peralihan penggunaan energi dari fosil ke energi terbarukan sedang gencar dilakukan oleh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU secara alami. Hal itu dilakukan untuk mengejar target karbon netral pada 2060 bahkan lebih cepat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah beserta PT PLN Persero saat ini masih terus mendiskusikan rencana mempensiunkan pembangkit listrik berbasis batu bara tersebut. Dari gencarnya peralihan energi ini, lalu bagaimana nasib harta karun tambang di Indonesia dengan adanya transisi energi ini? Apakah artinya akan langsung ditinggalkan? Atau ada upaya lain yang akan dilakukan? Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman menyarankan agar proses transisi ke energi hijau harus mempertimbangkan banyak aspek. Jangan sampai transisi menuju ke net zero emission ini justru menyia-nyiakan potensi sumber daya alam fosil yang masih berlimpah di Indonesia. Saat ini Komisi 7 DPR bersama dengan pemerintah dan mitra di industri energi sedang berupaya agar bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam yang ada. Sehingga jangan sampai Indonesia terburu-buru melakukan transisi dan tidak memanfaatkan anugerah sumber daya alam yang ada. Maman mengatakan sumber daya alam fosil yang ada jika tidak dimanfaatkan saat ini, maka di tahun 2060 sesuai dengan target karbon netral, sumber daya fosil tidak bisa lagi dinikmati. Atas dasar itu bukan berarti pihaknya tidak menyetujui langkah pemerintah untuk mengejar target karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Secara prinsip pihaknya setuju dan mendukung. Seperti yang diketahui, salah satu langkah untuk mengejar capaian karbon netral tahun 2060 mendatang itu, pemerintah secara tegas mengatakan akan meninggalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, atau pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Tapi yang perlu diketahui, ongkos produksi listrik dari batu bara masih lebih murah ketimbang produksi listrik dari energi baru dan terbarukan atau EBT. Sehingga jika pengurangan PLTU dipercepat artinya akan ada tambahan biaya, terutama untuk mengembangkan EBT yang harga listriknya jauh lebih mahal dibandingkan listrik batu bara. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang akan menanggungnya? Rida Mulyana mengatakan, Indonesia tidak akan menghimpun IBA kepada negara lain agar pengurangan PLTU bisa lebih cepat. Indonesia akan menawarkan agar negara lain bergabung dan mendukung. Menteri hingga Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa pemerintah mau membantu percepatan pengurangan PLTU. Namun lagi-lagi itu terjadi jika ada dana untuk menutup selisih biaya antara energi fosil dan EBT. Data BP Statistical Review 2021 menyebut RI merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia, mencapai 34,87 miliar ton. Statusnya ini berlaku hingga akhir 2020. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM status per Juli 2020, jumlah sumber daya batubara RI mencapai 148,7 miliar ton dan cadangan 39,56 miliar ton. Adapun jumlah produksi batubara pada 2021 ini ditargetkan sebesar 625 juta ton, di mana 137,5 juta ton ditargetkan diserap oleh dalam negeri dan sisanya diekspor. PT PLN Persero memperkirakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik hingga akhir 2021 ini mencapai 115,6 juta ton.